Kamu gak ketawa sama aku sih? Parah ini, emang produsernya gila. Kita mau ngomong, mau nge-bridging tapi dia ngomongnya pakai suara. Boraks. Iya, udah kayak borak-borakan gitu kan. Aduh. Oke, dan sebentar lagi kita bakal masuk ke dalam game di mana pesawat juga sudah mulai terbang di atas map Bermuda ya. Terbang dari arah Clock Tower menuju ke Riverside. Yes. Wow, di awal perjalanan pesawat ya ternyata sudah ada beberapa tim yang turun. Sepertinya itu adalah tim StarX dan tim DG Esport. Yes. Disusul tim Raid dan juga Aura. berdebutan dengan Aura Elvo Team. Elvo, Aura juga bakalan mengaman ini area factory, lalu di Elvo bakalan coba ngaman observatory kemungkinan besar ya. Dia bakalan coba cari launchpad di antara hangar ke Oh, iya. observatory. Dan Terus yang ada sama BLS juga. Oh BTR. Oh BTR, iya. Nyempil dia dan sudah ada kontes jarak dekat ternyata di sini 1-1. Ternyata Mario juga berhasil di take down. Sepertinya dua member dari tim BTR juga sudah berhasil tumbang, tapi di sini Raikian langsung di gangbang dari dua arah sekaligus. Tapi Adit dari belakang menggunakan MP5 berhasil menge-wipe out tim dari Bigetron. Sangat cepat sekali, tapi sementara itu di area belakang juga ada di Mars Star Egg, Electric yes, ya? Mars Electric, ada DG Sport dan juga Star Egg, di mana dari DG udah kehilangan 2 orang anggotanya. Yes, dan di sini Hayabusa, Venom dan teman-teman sepertinya bakal mengejar sisa member dari tim DG. Di sini Abed juga belum mempunyai senjata dan Pierce di sana dengan Plasma Gun masih mencoba menahan tim Star Egg ya. Agar di sini Abed bisa escape kemungkinan seperti itu, tapi di lain sisi juga bisa kita lihat ada kontes juga yang dilakukan oleh tim Soloco dan tim XCM. Kerugian besar tentunya untuk tim DGI Sport. Pierce nggak bisa diselamatkan. Yes. Sementara itu dari Abed bakalan coba kabur ke area Sentosa, tapi ini adalah match terakhir untuk mereka. Betul banget, ini adalah match terakhir untuk tim yang berada di grup A. Dan ini jadi nggak menguntungkan tentunya untuk tim DGI Sport karena tersisa Abed. Sedangkan dari Star Egg Esport dia masih punya kesempatan untuk menaikkan Iya, mereka poinnya masih mereka. mempunyai celengan 2 match ya. Yes, 2 match. Dan- Terus dia tabungan 3 kill di Yes. awal. Sangat baik sekali tentunya banget. dari Star Egg Esport. Karena dari tim Starix sendiri juga mereka berusaha untuk memperbaiki poin ya, dimana bisa kita ingat di match day kedua kalau nggak salah ya, mereka bermain kurang bagus sih menurutku. Yes. Tapi di match day ketiga mereka menunjukkan performance yang sangat baik-baik banget. Betul, bahkan kayak mereka tuh di 3 kali match ya di hari sebelumnya, tapi kali ini dari Abed, dimana dia darahnya tersisa setengah kali ini, belum coba nge-revive juga, Yes. masih menghemat dan juga masih mencari jarak antara DG-nya dari DG seorang dan- Abed ke arah Star Egg Ya, Esport, bener karena banget. mereka yakin banget dari Star Egg Esport juga bakalan menuju ke area Menuju ke Pulau Sentosa. Sentosa, bener banget. Dan di sini Abed masih mencoba untuk mengambil resort yang berada di daerah Pulau Sentosa ya. Bisa kita lihat tadi di situ ada mobil juga ya, tapi nggak digunakan oleh Abed. Mungkin dia memilih untuk mencoba nge-secure Pulau Sentosa sebagian dan bakal menuju ke Cape Town sepertinya. Bisa jadi seperti itu. Dan sementara itu dari tim Aura Ignite di sini udah lihat pergerakan, mengecek dulu ya kira-kira Iya, dari checking. kejauhan ada siapa gitu. Ada siapa tuh? Ada siapa itu di area Kota Peak gitu. Ternyata di sini dari tim Aura masih aman-aman saja ya. Seperti di match sebelumnya, mereka turun. Sepertinya mereka turun di dua tempat yang berbeda, Factory dan ada Pochinok juga dia langsung diamankan. Dan di lain sisi dari tim Elvo, mereka masih dengan 4 membernya, mereka baru saja looting puas di area Observatory. Di lain sisi ada Jambul juga yang berhasil mendapatkan 1 knockdown dari tim Soloco dan langsung di end begitu aja. 1 point kill juga sudah berhasil didapatkan oleh tim Incarnation. Iya, tepat sekali. Dan kali ini dari tim Elvo sudah bergerak dari Observatory menuju Graveyard, bakalan sedikit lagi ketemu sama salah satu tim 9, yaitu dari tim BLS. BLS. Yes, BLS. Wah. Tapi ternyata langsung pergi aja ya menggunakan kalengnya tentunya. Dan Ya ini dia dari tim BLS, tapi bertemu dengan tim RRQ di area CPR. Apakah di sini dari tim BLS bakal melakukan kontes di area CPR atau Ya. mencoba untuk menghindar terlebih dahulu nih? karena dia cuma sendirian, ngelihat dulu vision. Oke, di area Sibiat nggak kosong. Di sini ada Iya. RRQ. Kita pindah lagi gitu. Cabut squee. Cabut skuy. Apalagi kayak dia terpisah ya dari tim BLS Devil sendiri, dua orang. Tapi di sini kita lihat dari pergerakan RRQ yang melihat tadi
melintas saja ya dari BLS Devil. Oke, mereka cuma numpang lewat doang. Yes. Kita bisa juga bergerak ke arah yang sama dan kali ini menggunakan kaleng mereka. Setelah full looting tentunya di area shipyard, mereka bakalan segera masuk ke dalam zona lagi nih. Tapi di lain sisi ternyata di sini ada tim Aura yang berada di area kota tua. Sementara itu di belakang mereka ada salah satu member dari tim DG dan di sini Ical. Ketemu nih. Kayaknya bakal ketemu. Halo Ical, apa kabar? Senggol bacok nih. Ical. Kok belum ketemu? Tapi ini bahaya sih untuk Perasaan Ical. bareng loh. Karena posisinya Ical ada di depan Di depannya Abed. Ya? Yes, tapi ternyata dari Abed lebih milih untuk menahan, tapi ada tim mereka yang bakalan join. Bakalan sedikit ketahuan dari Abed di sini udah di langsung sini dihujani Abed peluru. berada di tengah-tengah antara tim mereka dan tim Aura, karena di sana dari tim Aura yang berada di seberang dan di sini Abed memutuskan untuk kembali ke Pulau Sentosa. Apakah bisa escape? Tapi sayang sekali ya. Di sini lagi-lagi tim Aura bisa memotong pergerakan tim yang baru saja escape dari area Pulau Sentosa. Di lain sisi ternyata 3 member dari tim RRQ sudah berhasil di take down. Mereka bertemu dengan tim XGN. Di sini menyisakan kapten terkuat di bumi Legalon. By one dia berhasil mendapatkan satu. Oh ternyata dari BLS berhasil mendapatkan satu knockdown dari kejauhan. Di sini Legalot masih mempunyai kesempatan untuk melakukan revive juga. Dan sementara itu di situ ada Rain yang berhasil dieliminasi oleh Pacman, Chanju dan teman-teman. Chanju di sini yang tumbang masih bisa dibangkitkan juga. Masih bisa dibangkitkan, hanya kehilangan satu orang dari tim RRQ karena di sini dia udah menyadari ada satu tim lainnya dari sisi high groundnya mereka dan kali ini mereka bakalan berhati-hati. Chanju bakalan kelihatan sama seorang Mans Devil. Udah ada pergerakan kaleng bakalan coba ngeras ke arah tim RRQ. Dari Clazy juga harus terknockdown kali ini. Memutar sedikit dari Zabit. Melihat seorang Pacman bakalan coba ditabrak atau diras, ternyata enggak. Masih muter-muter dari seorang Zabit. Yes, tapi hati-hati. Mobil yang ditumpangi oleh Zabit sendiri hanya menyisakan darah. Cukup low banget, bahkan sekarang sudah meledak. Mau nggak mau Zabit harus turun dari mobil dan di sana ada Chanju yang harus tumbang juga. Langsung di-end begitu aja, nggak dikasih nafas lagi oleh Mans. Dan di sini dari tim RRQ hanya menyisakan 2 membernya. Legalot langsung mengamankan satu unit mobil, tapi lagi-lagi mobil yang ditumpangi oleh Legalot berhasil diledakkan. Bakal dimajuin di lain sisi ternyata Aura Ignite juga berhasil dikembalikan ke lobby oleh tim Right IND. Dan ini dia dari tim BLS yang mencoba melakukan ras ke arah tim RRQ dengan smash 12K yang berhasil mendapatkan headshot dari seorang Pacman dan Legalot. Yap, dan RRQ Hades harus tertumbangkan, tereliminasi di posisi ke-8 di mana permainan dari BLS sangat baik sekali tadi penggunaan kaleng dari seorang Zabit ya vehicle-nya untuk mengecoh pergerakan dari RRQ. Dia juga ngasih tahu posisi-posisi dari tim RRQ sambil kayak ini membingungkan nih, vehicle-nya mau turun, mau ngeras atau kayak gimana. Ternyata dia cuma muter, cuma pengalihan perhatian dari tim RRQ sampai akhirnya dari BLS berhasil numbangin Chanzu tadi dari kejauhan. Ya benar banget. Dan di lain sisi juga tadi ada solo View sepertinya yang harus tumbang di posisi ke-7. Sementara itu dari tim Starek mereka masih berada di jembatan perbatasan antara Pulau Utama dan Pulau Sentosa. Masih aman-aman juga mereka, tapi sayang sekali ya. Sepertinya zona masih nyentuh Sentosa nggak sih itu? Soalnya di sini ada Alexa. Ini ada predik zone-nya kalau nggak salah. Sentosa masih terjamah untuk saat ini. Ya dikit lah ya. Tapi hati-hati juga untuk tim Starek karena di seberang sana sudah ada tim yang menunggu juga. Bisa kita ingat tadi ada tim Reka, Aura, Raid. Aura udah ya sama Raid ya. Iya, udah. Dan kita lihat benar banget. Zonanya memang di antara Sentosa sama Kota Tua dan kali ini Raid juga udah ngamanin area jembatan. Ini bener-bener agak riskan juga sih kalau misalnya Star Egg masuk. Tapi Raid berbahaya. Kalau misalnya Star Egg masuk ke dalam area Pulau Utama, mereka juga bisa ngehujanin Raid. Iya bisa juga seperti itu. Tapi dari tim mereka sendiri mereka juga hanya menyisakan 2 member sepertinya ya. Jadi nggak mau terlalu mengambil resiko. Sementara itu BLS sudah mencoba rotasi menggunakan mobil. Sepertinya mereka bermain lebih barbar lagi. Dan dari tim Incarnation mereka masih aman-aman saja di area kota Peak. Gila. Yes, benar sekali. Mereka belum tahu juga zonanya bakal berpindah dari area Peak. Dan kali ini dari BLS juga dari sisi belakang ada lagi yang menyusul dengan vehicle. Harus berhati-hati karena bisa aja terjegal ya. Iya. Apalagi di sini 2 member dari tim BLS, salah satunya ada Mans di situ yang sudah menyiapkan senjata M79-nya. Dan sepertinya di sini Zabit sama Mans memilih untuk masuk ke save zone terlebih dahulu sih daripada kontes di luar zona ya. Tapi hati-hati karena di depan kalian itu ada
tim Reka dan juga Raid. Reka, diem aja ketika ada tim BLS yang masuk ke dalam zona mereka. Padahal itu open fire banget dan tampaknya udah ada gempuran dari sisi Raid ke arah tim BLS. Dan enak banget di sini Jaswan mencoba melakukan spray down ke arah Zabit, tapi masih ada respon cool yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Zabit sehingga dirinya masih bisa melindungi dengan menggunakan blue wall-nya. Raikian dari jauh mencoba melakukan spray down. Crazy sudah berhasil di take down dan di sini Raikian sepertinya bakal melakukan rush, sudah mencoba bergerak dari low ground juga. Tapi hati-hati, yang perlu diingat BLS salah satu membernya menggunakan M79 juga. Benar sekali, dan kali ini gempuran habis-habisan ke arah Zabit. Zabit darahnya tersisa sedikit kali ini, masih bisa bersembunyi di balik sutet, tapi Zabit harus terkena down oleh Jaswan, bahkan langsung di secure kill. Yes, dan di sana Mans dengan darah yang cukup low masih bisa bertahan, tapi hati-hati sekali lagi karena di sini Adit dan ada Raikian yang sudah mencoba melakukan flanking, bakal dihujani flashbang di situ. Salah satu member dari tim BLS ternyata berhasil di take down menggunakan grenade juga, tapi Adit harus terkena damage dari grenade-nya sendiri dan ternyata Raikian berhasil mendapatkan pemain terakhir dari tim BLS. Ya, BLS sayang sekali dia harus masuk benar-benar ke kandang dua tim ya. Langsung dikebur habis-habisan. Raid pun juga langsung ngeras karena dia pengen ngamanin kill juga gitu dari sisi BLS. Tapi kali ini danger zone udah kelihatan. Mereka tahu pergerakan ada Reka juga. Yes. Hati-hati ya, karena tadi ada tim lain juga yang menjadi korban gitu loh. Iya. Ya. Hati-hati ya untuk kalian. Bentar, itu tadi ada yang sembunyi di pohon, ada ngaruh nggak ya? Nggak ada sih, kecuali di pohonnya atasnya itu dikasih global ya, mungkin bisa kali ya. Gimana ceritanya gitu. Oke, Dan dari Star Egg memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke dalam tengah-tengah jembatan karena mereka belum tahu ya zonanya nanti kemana gitu. Iya, apalagi semisalkan nanti zona masih berada di ini, maksudnya Apa antara sungai. Sentosa? Iya, masih berada di sungai gitu. Ya, itu berbahaya. Makanya kayak mereka paling aman di jembatan. Tapi Benar tampaknya banget. dari seorang Nando udah coba untuk menjatuhkan dari seorang Mario. Raid di sini masih bisa berlindung, masih ada backupan fire juga. Tapi di sisi lain, Venom berhasil menghabisi seorang Mario bahkan langsung dipulangkan begitu saja. Mario berhasil mengembalikan ke lobby dan ini dia dari tim Incarnation yang masih dengan 4 membernya mencoba turun ke pondok kecil pesisir sungai. Tapi hati-hati karena zona juga belum muncul kemanakah zona bakal bergerak. Sementara itu di atas mereka juga ada tim Star Egg, di sini ada PTR harus terkena damage tapi belum kerasa sih karena baru ada 16 damage tadi yang harus diterima. Wow, ternyata zona sudah diamanin sama tim Incarnation, bahkan langsung 3 posisi ya yang diamankan sama Incarnation sendiri. Dan kali ini bakalan kesusahan dari tim Star Egg karena mereka posisinya di jembatan. Otomatis bakalan kelihatan sama tim Raid karena tadi juga dia udah ngabisin Mario. Dan sekarang dari tim Raid bakalan coba masuk ke dalam zona. Harus berhati-hati di sini, bakalan coba mengempur dengan kalengnya. Udah kelihatan juga sama seorang State Boy. Langsung turun begitu aja di sini. Apakah Set Boy sendirian berhasil mendapatkan satu knockdown? Ternyata masih ada salah satu member. Ternyata di sana ada Jambul yang mencoba melakukan backup dan berhasil mendapatkan 2 knockdown dari tim Raid. Jambul masih bisa dibangkitkan kembali dan hanya tinggalkan salah satu member dari tim Raid yang tersisa ya. Roland lagi-lagi harus menjadi last man standing untuk tim Raid IND. Wah, ini berbahaya sekali tentunya karena tadi dengan menggunakan kaleng ya emang cuma 2 orang aja yang bisa masuk dan kali ini Roland sudah langsung kelihatan dari Set Boy dan Raid IND harus pulang di posisi kelima. Copot bolanya dan di sini ada Set Boy yang mencoba melakukan spray down ke arah tim mereka. Ternyata di sini Nando menjadi makanan kambing ya, rumput. Aduh. Semak-semak yang bergoyang kali ini bakalan coba masuk memutari ke area kota tua. Dia udah lihat di arah atas ada satu orang ya. Sementara itu dari tim Star Egg mencoba untuk mengamankan area Sentosa yang masih terjamah. Ini dari tim Star Egg sendiri juga bingung sih sebenarnya. Ini kita nanti zona di mana nih kalau kita nyebrang nanti tiba-tiba zona di air. Kalau kita nggak nyebrang nanti zona di seberang gimana gitu kan. Betul sekali, tapi pergerakan Hayabusa juga udah tertracking. Ada tim Elvo ternyata yang juga bersarang di area Sentosa. Kali ini bakalan bertemu dengan cukup awal. Hayabusa bakalan coba digempur, masih coba di spray oleh seorang Mang. Yes, dan di sini satu gol langsung dipop up oleh Mang, tapi ternyata Venom sudah berhasil dilumpuhkan. Di sini Mang mencoba untuk maju perlahan karena zona juga masih belum bergerak. Karena Mang di sini satu gol lagi dipop up.
Ada Maybe di sini yang mencoba melakukan konsep juga ke arah Gareth. Di sana ada yang berada di belakang pohon. Dua member dari tim Elvo sudah berhasil di take down. Tapi ternyata di sini masih ada glue wall yang dilakukan oleh Marley sehingga tadi Igaps masih bisa di revive kembali ya. Benar sekali, 3 tim tersisa di mana Incarnation yang ada di sisi sebelah pulau utama itu lebih diuntungkan karena ya udah Bener biarin banget. aja tim Elvo sama tim Star Star Egg yang bertempur, apalagi zonanya itu di dalam air, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kali ini bakalan zonanya coba kurang ajar juga sih. sial banget ya tentunya untuk kali ini, tapi tersisa 1 orang dari tim Star Egg sedangkan Elvo bakalan coba masuk ke dalam mencoba untuk mengamankan kill begitu saja. Tersisa Alexa. Bakalan lebih kesusahan. Dan Tapi Igaps harus terkena damage dari sisi seberang ya, di mana di sana ada Incarnation. Edo Peter berhasil mendapatkan headshot juga tadi, dan di sini Maybe masih bertahan di balik mobil rusak sehingga dirinya masih bisa mengamankan posisi. Tapi sayang sekali dari Alexa berhasil mendapatkan 1 knockdown dari tim Elvo. Di sini hanya misalkan Marley tapi masih mencoba untuk melakukan revive terlebih dahulu. Alexa glue wall-nya sudah mulai hancur, masih ditambah lagi 1 glue wall. Enak banget dari tim Incarnation, mereka masih mempunyai daratan untuk melindungi. Hati-hati Alexa di sini tidak mampu, lan ternyata dari tim Star Egg harus puas di posisi ketiga. iya, sementara itu bakalan kesusahan banget dari tim Elvo untuk bertahan karena di Iya. sini zonanya masuk ke dalam air dan udah dipastikan Incarnation menang zona. Bener banget, apalagi mereka masih dengan 4 member dan ternyata zona sudah mulai menyusut ya. Mau nggak mau tim Elvo harus tumbang karena mereka Kalau darahnya kekikis zona juga Yes, sekarang. nggak masalah, yang penting mereka nggak nyumbang kill untuk Incarnation. Betul banget. Yes, Yap. di sana Marley harus terkena down oleh Poison dan 2 member dari tim Elvo harus eliminasi oleh zona. Yes, dan congratulations untuk Incarnation di mana permainan mereka juga sangat baik sekali ya. Mereka udah dapetin zonanya, mereka langsung ke arah kota tua, bahkan membagi 4 sisi sekaligus Iya, gitu. 4 sisi sekaligus Iya, tadi. gimana tadi kalau nggak salah mungkin Incarnation juga yang menumbangkan Reka yang mau masuk ke arah high ground-nya Benar. kota tua. Iya, benar, Sampai itu akhirnya Reka. ditumbangkan. Right juga. Iya, Pride tumbang. juga ditumbangkan dan itu dia dari Incarnation mendapatkan skor 460, disusul Elvo 260 dan Star Egg Esport 270. Dan Elvo emang kayak di sisi terakhir mereka nggak bisa masuk zona, ya udah yang penting